sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Salam jumpa kembali Bapak Ibu dan Saudara-saudara, apa kabarnya hari ini? Saya berharap kita semua dalam karunia kesehatan yang baik, dan kita juga tetap merasakan bahwa Tuhan menyertai langkah hidup kita. Pandemi tidak tahu akan berakhir kapan, mungkin mulai agak sedikit surut, tetapi jangan lengah karena protokol kesehatan itulah yang menolong kita menghargai berkat Tuhan, menerima kehidupan dengan menjaga kesehatan. Bacaan firman Tuhan pada hari ini dari kitab Amsal, pasal yang ke-9, ayat 1 sampai dengan 12. Biarlah hikmat Tuhan turun atas kita, sehingga kita tidak menjadi orang bodoh dengan berbagai macam alasan. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, seringkali kami mencari berbagai macam alasan di hadapan Tuhan dan manusia ketika kami diminta untuk melayani Tuhan, mengasihi sesama, menyatakan kerajaan surga, menghadirkan cinta kasih. Wah, terlalu banyak alasan yang kami buat. Ampunilah kami. Biarlah sekarang kami berhikmat seturut kehendak Tuhan, supaya ketika firman Tuhan berkuasa atas kami tidak lagi mencari alasan, supaya nama Tuhan boleh tetap ditinggikan karena kami mentaati kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya, memotong ternak sembelihannya, mencampur anggurnya, dan menyediakan hidangannya. Pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru di atas tempat-tempat yang tinggi di kota. Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada yang tidak berakal budi, katanya, marilah, makanlah rotiku, dan minumlah anggur yang telah kucampur. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian. Siapa mendidik seorang pencemooh, mendatangkan cemooh kepada dirinya sendiri. Dan siapa mengecam orang fasik, mendapat celah. Janganlah mengecam seorang pencemooh, supaya engkau jangan dibencinya. Kecamlah orang bijak, maka engkau akan dikasihinya. Berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Karena oleh aku umurmu diperpanjang, dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Jikalau engkau bijak, kebijakanmu itu bagimu sendiri. Jikalau engkau mencemooh, engkau sendirilah orang yang akan menanggungnya. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, seorang anak muda, anak laki, dengan kepandaian yang Tuhan karuniakan, wah, dia bisa menjadi juara kelas dari SD, SMP, SMA, akhirnya dia kuliah, selalu juara dan mendapatkan pujian-pujian. Dengan cepat dia mendapat pekerjaan juga. Dan dia bisa
menyelesaikan pekerjaannya dengan baik untuk naik tingkat, naik tingkat, dan naik tingkat. Nah, di tengah kesibukan seperti itu, kemudian dia berjumpa dengan seorang gadis dan menikah dan berkeluarga. Nah, istrinya ini adalah seorang yang tekun melayani Tuhan. Dan dia selalu berulang kali mengingatkan sama suaminya, kamu diberkati Tuhan loh kok. Tapi kenapa kamu itu tidak mau melayani Tuhan? Kamu diberkati Tuhan loh mas, tapi kenapa kamu tuh tidak mau melayani Tuhan? Kalau diajak kebaktian, ada saja alasanmu. Kalau diajak mengikuti kegiatan-kegiatan gerejawi, apalagi alasanmu pasti ada 1000 aja lebih. Lalu sang suami mengatakan, ya tapi ini juga berkat Tuhan, aku dikasih kepandaian dan aku pakai buat Tuhan. Apa yang buat Tuhan? Kamu kerja dan mendapatkan uang, memang kamu membahagiakan keluarga. Tapi kamu tidak pernah bersyukur kepada Tuhan. Ingat ya, bahwa semua itu karunia Tuhan, kemurahan Tuhan. Kalau kamu tidak pernah bersyukur, maka satu saat kamu akan menyesal. Marah si suami, kamu ngancam ya? Masa Tuhan ngancam kayak gitu? Istri mengatakan bukan. Saya tidak mengancam tetapi mengingatkan bahwa ada batas kekuatan manusia. Nah, sebelum batas itu berakhir, mari kita pergunakan hidup ini supaya kita boleh menyatakan cinta kasih kepada Tuhan Yesus. Dan si suami ya tetap nggak mau dengar, cuek aja. Dia melakukan kehidupan seperti sebelum ditegur oleh istrinya. Jadi artinya hari-hari kehidupannya itu jauh dari Tuhan. Dia sangat sibuk, rapat ini, rapat itu, tetapi ketika diminta kepandaiannya untuk ikut rapat menjadi panitia, dia katakan, wah tidak bisa. Saya sangat sibuk. Saya banyak berorganisasi. Bukankah itu juga saya melayani Tuhan? Ya. Tapi organisasi yang kamu ikuti itu, ya memang tidak secara langsung menyatakan kehadiran Tuhan. Tapi juga organisasi yang kamu ikuti itu biasanya membicarakan cuma kesenangan-kesenangan hobimu. Gimana organisasi hobimu itu makin berkembang, punya uang banyak. Ya kadang-kadang lah kalian melakukan satu aksi sosial. Tapi itu bukan karena kamu mengasihi Tuhan, tapi karena ingin pamer. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, orang semacam ini banyak. Itu satu contoh alasan yang dicari-cari. Orang lain, ada juga yang punya banyak alasan. Kalau berkata, kalau ini memang tadi mengatakan dia memang rasanya tidak butuh Tuhan. Tapi ada juga yang mengatakan, aku sebetulnya mau. Cuma, cumanya ini banyak sekali dan alasannya nggak habis-habis. Andai kata saya punya waktu, saya mau melayani. Andai kata saya punya kesempatan, saya cinta kok sama Tuhan Yesus. Tapi ini belum, kesempatannya belum ada, waktunya belum ada. Nanti ya lain kali. Lain kali ditanya ya jawabannya tetap sama. Nah ini 1001 macam alasan, terlalu banyak alasan. Maka firman Tuhan mengingatkan kepada kita, untuk kita itu tidak menjadi orang yang bebal. Tapi mari kita menjadi orang yang berhikmat. Nah, dikatakan dalam kitab Amsal, pasalnya yang pertama, hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya, memotong ternak sembelihannya, mencampur anggur, dan sebagainya. Lalu dikatakan disitulah hikmat didirikan di dalam rumah. Rumahnya siapa? Rumah Tuhan? Betul. Lalu rumah Tuhan itu siapa? Gedung gereja? Bukan. Itu gedung gereja. Rumah Tuhan adalah kita, saudara dan saya. Orang-orang yang mengaku percaya di dalam nama Yesus. Disitulah hikmat didirikan. Nah, kalau Tuhan sudah mendirikan hikmat, adakah hikmat itu berkuasa atas hidup kita? Itu sangat penting. Karena apa? Karena kalau Tuhan sudah mendirikan hikmatnya dan kita abaikan, maka dikatakan kita itu sebagai orang-orang yang tidak berpengalaman, yang kurang orang yang bebal, orang yang susah, orang yang carpe diem, karena terlalu banyak alasan yang kita ajukan di hadapan Tuhan. Kita harus ingat bahwa permulaan segala
hikmat itu adalah takut akan Tuhan. Nah pertanyaannya, apakah kita takut akan Tuhan? Kalau kita terlalu banyak alasan, berarti kita tidak takut akan Tuhan. Ya. Jikalau engkau bijak, kebijakanmu itu bagimu sendiri. Jikalau engkau mencemooh, engkau sendirilah orang yang akan menanggungnya. Perempuan bebal cerewet, sangat tidak berpengalaman, tidak tahu malu, dan seterusnya itu ya. Tetapi dikatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Mengenal Tuhan itu bukan sekedar kita berkata, ya aku percaya Tuhan Yesus. Wujudnya, wujud aku percaya pada Yesus itu adalah hikmat. Dan itu akan dinyatakan dalam setiap langkah, pikiran, tutur kata, perilaku. Kemana arah kaki kita melangkah, itu menunjukkan iman kita kepada Tuhan Yesus. Kalau kaki kita ini melangkahnya cuma ke tempat yang menyenangkan diri kita, apakah itu sebagai hobi atau pemuas hawa nafsu, walaupun kita percaya pada Yesus, kita bukan orang yang takut akan Tuhan. Hikmat tidak lagi didirikan di atas tubuh kita. Tidak lagi didirikan hikmat atas hati dan jiwa kita. Dan kita dikatakan sebagai orang-orang yang munafik. Dan orang yang munafik itu terlalu banyak di hadapan Tuhan. Ya orang-orang Kristen ini. Kalau diminta melayani selalu ada alasan. Tetapi ketika dia diminta untuk satu pujian, artinya kamu nanti jadi ketua ini kebetulan panitia nasional. Wah, aduh nasional, namaku akan terkenal. Oke, akan saya sempatkan, saya usahakan, walaupun waktuku sudah sedikit, sudah sempit, tapi nggak apa-apa lah. Oke, saya bantu. Kenapa? Ada harapan dia semakin terkenal, mungkin uangnya semakin banyak, semakin dipuja orang, semakin dia menjadi sombong. Dan ketika Tuhan meminta untuk dia melakukan pekerjaan bagi kemuliaan namanya, waduh, nanti dulu. Kan saya sudah ikut panitia itu, aksi sosial ketika ada banjir. Wah, aku loh ketuanya, aku loh yang mikir. Aku minta bantuan sana sini. Waduh, ya. Itu kan sudah melayani Tuhan. Sungguhkah kita melayani Tuhan? Karena kita mengasihi orang-orang yang terkena banjir, rumahnya rubuh, dan perlu untuk mendapatkan bantuan, atau kita mencari nama untuk keuntungan diri kita sendiri. Yang tahu cuma saudara dan Tuhan. Orang lain tidak tahu. Pendamping pun tidak tahu. Yang tahu hati kita dan Tuhan. Tuhan pasti tahu. Karena dia yang memiliki setiap hati orang yang percaya kepadanya. Dia mendirikan hikmat dalam hati setiap anak-anaknya. Jadi ketika seseorang tidak lagi berhikmat dengan firman-Nya, Tuhan pasti tahu. Nah, oleh karena itu, mari kita sekarang berpikir, alasan apa lagi yang akan kita keluarkan, kita sampaikan, kita nyatakan kalau Tuhan meminta waktu kita, kepandaian kita, kesehatan kita, diri kita, hidup kita untuk melayani Dia. Ketika kita masih sehat, masih mampu berpikir, maka Tuhan meminta, berilah aku waktu untuk membuat bagaimana kerajaan Allah hadir. Nah, ketika kita ikut dalam panitia nasional untuk bencana alam, enggak apa-apa. Tetapi tujuan kita adalah menghadirkan cinta kasih Kristus. Mungkin nama kita tidak pernah disebut, reporter nggak pernah kenal kita, TV nggak pernah wawancara kita, tetapi Tuhan tahu yang kita lakukan adalah untuk menyatakan kerajaan Allah. Disitulah kita berhikmat. Disitulah kita membangun hikmat dalam diri kita. Atau hikmat yang dibangun oleh Kristus tumbuh menjadi hal yang nyata. Oleh karena itu, mari kita perhatikan, renungkan berapa banyak alasan sudah kita sampaikan kepada Tuhan untuk menolak hikmat-Nya. Jangan sampai kita dikatakan sebagai orang-orang yang bodoh. Takut akan Tuhan setiap waktu. Itu permulaan hikmat. Maka pikiran kita akan selalu dikaitkan dengan cinta kasih Kristus. Apa yang kita katakan, yang kita perbuat, yang kita pikirkan selalu berkaitan dengan cinta kasih Kristus.
bukan menghakimi orang, bukan emosi terus kepada orang lain, bukan benci terus kepada orang lain, atau berbagi harta, benda sebagainya karena kita kaya, kita mampu, tetapi kita tidak punya hikmat. Tidak ada gunanya juga. Oleh karena itu perhatikan Amsal ini. Jangan kita dikatakan sebagai orang-orang yang bebal, tetapi kita menjadi orang yang berhikmat karena didirikan hikmat di dalam rumah Tuhan. Saudara dan saya adalah rumah Tuhan. Selamat berhikmat menjadi rumah Tuhan yang berguna. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kembali kita akan berdoa. Bapa di surga, ajarkan pada kami untuk menilai setiap tutur kata, pikiran, perbuatan, langkah hidup kami. Apakah kami menyatakan cinta kasih kami kepada Kristus, atau apa yang kami jalani dalam hidup ini hanya sekedar menyenangkan diri kami, memuaskan hawa nafsu. Jauhkan kami dari segala dosa, jauhkan kami dari segala cobaan. Bimbing dan berkatilah kehidupan kami hari ini dan hari yang akan datang. Di masa-masa prapaskah kami semakin mendekatkan diri berhikmat kepada Kristus. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik.